Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 11 peserta pelatihan CPNS pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Laili Fadlan, 2 Rian Nur, 3 Muhammad Abdul Aziz, 4 Kamsi Harif, 5 Dini Amalia. Di sini kami akan menyampaikan materi analisis isu kontemporer. Apa itu analisis isu kontemporer? Isu kontemporer adalah topik permasalahan yang sedang menjadi perhatian dan ramai didiskusikan. Jenis-jenis isu kontemporer. 1. Bahaya paham radikalisme atau terorisme. 2. Cybercrime. 3. Money laundry. 4. Korupsi. 5. Proxy war. Konsepsi dasar. Dalam melakukan analisis isu kontemporer, kita wajib memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis PNS. Hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi isu kontemporer tersebut adalah: yang pertama, menyadari dan peduli terhadap isu-isu yang ada di lingkungan masing-masing. Mengklasifikasi berbagai isu yang berkembang dan menentukan isu-isu kontemporer, menganalisis isu-isu kontemporer dan mencari solusinya, melaksanakan upaya promotif, preventif, dan kuratif terhadap isu-isu kontemporer, dan melakukan seluruh upaya integratif. Modal insani ada 6 bagian. Yang pertama modal kesehatan, kedua modal etika dan moral, ketiga modal intelektual, keempat modal emosional, kelima modal sosial, dan keenam modal ketabahan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode atau teknik analisis isu. Yang pertama ada tabel frekuensi, yang kedua ada analisis kesenjangan, di mana analisis kesenjangan ini digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dan potensial yang kita harapkan. Yang kedua ada APKL, di mana metode ini digunakan sebagai metode yang aktual, problemalitik, halayak, dan layak. Kemudian yang ketiga ada USG atau sering digunakan juga untuk menentukan isu yang paling USG atau urgensi, seriousness, dan growth, di mana jika tidak ditangani maka akan menjadikan isu tersebut lebih berdampak lebih besar. Kemudian ada fishbone, di mana fishbone ini digunakan untuk menentukan sebab akibat. Lalu ada mind mapping, di mana mind mapping merupakan pemanfaatan citra visual dan prasarana grafis. Dan yang terakhir ada SWOT atau SWOT, di mana analisis ini digunakan untuk mengevaluasi, klarifikasi, memvalidasi perencanaan yang telah disusun. Konsep perubahan lingkungan strategis. 1. Menjelaskan perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian peradaban manusia. 2. Menjelaskan level perubahan Linkstra. 3. Mengajak pembenahan ke dalam diri sendiri. Keempat, mendorong perubahan cara pandang masyarakat. Yang kelima, memahami isu-isu kritikal. Demikian materi analisis isu kontemporer yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.